Sobat Traveler, selamat datang di Desa Wisata Penglipuran, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Nurfadila dan partner saya, Tia Rizkia. Kami akan menjelaskan seputar tradisi yang terdapat di Desa Penglipuran, Bali. Oh iya teman-teman, pada video yang akan ditampilkan berikut ini, merupakan hasil kompilasi dari beberapa video yang berbeda yang terdapat di YouTube. Enjoy! Desa Penglipuran, Bali. Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat di Indonesia yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata di Bali yang cukup banyak dikunjungi karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan sehari-hari mereka. Arsitektur bangunan dan pengelolaan lahan yang ada di Desa Penglipuran ini masih mengikuti konsep Trihita Karana, yaitu filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Desa Penglipuran Bali mulai dipromosikan oleh pemerintahan Bali sejak tahun 1993. Pada tahun 2016, Desa Penglipuran Bali ini masuk ke dalam kelompok desa terbaik di dunia. Desa Penglipuran Bali juga mendapatkan penghargaan sebagai desa terbersih di dunia versi majalah internasional Bombastic. Dan pada saat ini, Desa Penglipuran Bali menjadi destinasi yang cukup banyak dikunjungi dan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi jika kita berwisata ke Bali karena keindahan, hubungan masyarakatnya, dan tradisi unik yang ada di Desa Penglipuran. Membahas tradisi unik yang menjadi daya tarik wisatawan, kali ini kita akan membahas beberapa tradisi unik yang menjadi daya tarik wisatawan di Desa Penglipuran Bali, yaitu ada tradisi ngrebek, tradisi karang memadu, dan tradisi penguburan jenazah. Tradisi yang pertama, yaitu tradisi ngerebek. Tradisi ngerebek merupakan upacara yang biasa dilakukan oleh warga adat Desa Penglipuran yang dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun pada setiap perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Buddha Kliwon Pahang. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tradisi ngerebek ini ialah membawa barong sakral yang disimpan di dalam pura penataran desa menuju tiap-tiap rumah warga Desa Penglipuran. Barong sendiri merupakan benda yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat nih teman-teman. Dan tradisi grebek ini memiliki makna, yaitu memberi keselamatan untuk tiap warga desa, mensucikan desa dari hal-hal negatif, dan memohon kepada Tuhan agar terhindar dari kemalangan maupun wabah. Tradisi ngerebek ini diawali dengan sembahyang, lalu dilanjutkan dengan iring-iringan barong ke rumah warga. Rute yang diambil dimulai dari pura menuju ke rumah terdekat yang berada di sebelah utara pura. Lalu akan diteruskan hingga ke ujung Desa Penglipuran dan akan selesai di Tugu Pahlawan Desa Penglipuran.
Kali ini kita akan membahas tradisi yang kedua, yaitu tradisi Karang Memadu. Karang Memadu sendiri merupakan nama tempat yang ditujukan untuk mereka yang terbukti melanggar hukum berpoligami. Ya, benar. Di desa Penglipuran, masyarakatnya dilarang untuk melakukan poligami. Bagi kaum laki-laki, tidak diperkenankan mengangkat istri lebih dari satu. Aturan adat ini muncul karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau Dresta Kuno. Laki-laki di Penglipuran Bali dididik untuk setia pada satu pasangan. Mereka yang melanggar aturan adat tidak bisa lagi tinggal bersama masyarakat di desa, melainkan mereka harus diasingkan di Karang Memadu yang berada di selatan rumah penduduk. Tidak hanya itu saja, sejumlah sanksi adat yang cukup berat juga akan diterima oleh masyarakat yang berani melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Salah satunya adalah tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat, dilarang masuk pura manapun di desa Penglipuran, dilarang melintasi perempatan desa di bagian utara, dan akan dikucilkan atau kasepekang oleh masyarakat desa Penglipuran. Jika ada yang berani melanggar aturan adat tersebut, maka akan dibangunkan rumah khusus di Karang Memadu. Karang Memadu merupakan lahan kosong dengan tembok tinggi, jauh dari akses kehidupan masyarakat, dan memiliki luas sebesar 9 kali 21 meter. Mereka yang menempati Karang Memadu akan tetap mendiami tempat tersebut sampai mereka berani untuk memutuskan poligaminya. Menurut aturan, pihak desa adat akan membuatkan rumah sepetak untuk pasangan yang berpoligami di Karang Memadu. Laki-laki beserta istri-istri dan keturunannya hanya boleh tinggal di sana. Adapun 3 proses yang terjadi jika ada orang yang melanggar aturan awik-awik atau peraturan tertulis dalam hal berpoligami di desa adat Penglipuran Bali. Yang pertama, memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi Karang Memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awik-awik desa Penglipuran. Yang kedua, jika pihak yang bersangkutan tetap bertahan terhadap pendiriannya untuk melakukan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi Karang Memadu, dan warga akan membuatkan rumah di pekarangan Karang Memadu sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan poligami. Yang terakhir, menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di Karang Memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Karena begitu beratnya sanksi Karang Memadu, maka sampai saat ini masyarakat desa Penglipuran Bali tidak ada yang berani melanggar aturan awik-awik tersebut dengan melakukan poligami. Tradisi yang selanjutnya, yaitu tradisi penguburan jenazah di desa Penglipuran, Bali. Masyarakat di desa ini memiliki tradisi penguburan jenazah yang cukup unik nih teman-teman. Karena berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam cara pemakamannya, serta terdapat pengelompokan dalam pemakamannya pula. Sebelum penguburan jenazah, akan ada beberapa prosesi yang dilakukan oleh para pemuka adat setempat. Contohnya adalah, apabila terdapat warga yang meninggal dunia, tokoh masyarakat desa akan membunyikan kentongan sebanyak beberapa kali sebagai tanda berita duka. Seusai kentongan dibunyikan,
Selanjutnya, para tokoh dan pemuka adat akan berkumpul untuk mencari hari baik tentang kapan pelaksanaan penguburan jenazah dapat dilakukan. Setelah hari baik telah disepakati bersama, barulah akan dilaksanakan upacara memandikan jenazah. Setelah itu, jenazah akan ditempatkan di balai dengan arsitektur Bali kuno. Apabila hari baik telah datang, jenazah pun akan diusungkan ke kuburan desa. Yang uniknya lagi, apabila teman-teman familiar dengan kata ngaben, berbeda dengan tradisi yang ada di desa Panglipuran, apabila ada warga yang meninggal, mereka tidak akan melaksanakan upacara ngaben, melainkan akan memakamkan jenazah di kuburan desa. Walaupun mayoritas masyarakat di desa Panglipuran Bali ini adalah penganut agama Hindu. Tetapi, bagi masyarakat desa Panglipuran, adanya upacara ngaben hanya dilakukan untuk mengantarkan roh orang yang sudah meninggal kepada Sang Pencipta. Jadi, di desa Panglipuran, setiap ada warga yang meninggal dunia, maka 1 ekor sapi akan disembelih sebagai korban suci. Hal yang membuat tradisi dari penguburan jenazah di desa Panglipuran ini menjadi unik adalah karena adanya kelompok pada pemakamannya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok pertama diperuntukkan untuk mereka yang meninggal dunia karena kecelakaan, bunuh diri, ataupun sakit keras. Lalu yang kedua, ada diperuntukkan untuk mereka yang meninggal pada usia bayi yang baru lahir hingga mereka yang belum menikah. Dan yang terakhir, kelompok ketiga adalah untuk kuburan umum. Selain pengelompokan jenis kuburan, cara penguburan yang ada di desa Panglipuran ini juga terbilang unik loh teman-teman. Dan bisa dikatakan berbeda dengan adat di desa yang lain. Untuk jenazah perempuan akan dikuburkan dengan posisi menghadap ke atas, sedangkan untuk laki-laki akan dikuburkan menghadap posisi tengkurap. Menurut tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat yang ada di desa Panglipuran, penguburan dengan cara ditengadahkan atau ditelungkupkan mengandung arti akasa dan pertiwi. Mayat perempuan melambangkan pertiwi atau bumi sehingga dalam penguburannya mesti menghadap akasa atau langit. Sedangkan untuk mayat laki-laki melambangkan akasa, sehingga penguburannya ditelungkupkan dan menghadap ke pertiwi atau ke tanah. Sekian penjelasan kami tentang tradisi desa Panglipuran. Saya Aulia Nurfadila mewakili Tia Rizkia, pamit undur diri. Terima kasih. See you!